Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang lagi jomblo semoga segera dapat ayang ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini mengisahkan seorang pemuda desa yang ditakdirkan menjadi pendekar terkuat dengan memiliki kemampuan bela diri overpower serta ilmu kanuragan yang setingkat dengan dewa untuk menuntaskan misi dari mendiang gurunya melawan kekejaman sekte macan putih kegelapan serta orang yang berhati serakah demi mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka dengan diperlihatkan di sebuah hutan. Seorang master ahli bela diri sekaligus jenderal perang bernama Master Wang sangat terkejut melihat kuda yang ia tunggangi seketika berhenti. Ternyata Master Wang dihadang oleh para pasukan barbar kegelapan yang mengakibatkan pertarungan epik antar mereka pun tak terhindarkan. Meskipun Master Wang mumpuni dan berpengalaman dalam berperang, bahkan ia dijuluki sebagai dewa perang. Namun, kali ini Master Wang sangat kewalahan melawan para pasukan barbar kegelapan tersebut yang membuat dirinya terdesak hingga tertusuk oleh pedang. Tentu kedatangan keempat master tersebut terlambat, di mana mereka hanya mendapati dan melihat kondisi Master Wang yang saat ini sudah tak lagi berdaya. Sebelum mati, Master Wang menyerahkan plat Xuanhu pada mereka agar plat tersebut tak jatuh di tangan orang yang salah, dikarenakan plat Xuanhu merupakan harta berharga yang menyimpan sejuta makna di dalamnya. Tak sebatas itu, Master Wang juga berpesan di hadapan mereka untuk selalu melindungi Tuan Putri dari segala perselisihan yang akan terjadi di masa depan demi kemakmuran dinasti Zhao. Hingga 15 tahun pun berlalu, diperlihatkan di sebuah lembah ketika Tuan Muda Yun bersama Tuan Shan dan pengawalnya hendak melintasi lembah Wolong. Seketika langkah kaki mereka terhenti dikarenakan ada seseorang yang secara senyap menyerang mereka yang membuat beberapa pengawalnya terluka. Tak hanya itu, ratusan anak panah pun juga melesat ke arah mereka yang membuat Tuan Shan terjatuh terkena panah di dadanya. Tuan Muda Yun yang mengetahui hal tersebut, ia berusaha menyalurkan energi jiwa murni ke dalam tubuh Tuan Shan agar lukanya segera pulih. Namun usaha Tuan Muda Yun berhasil digagalkan oleh seseorang yang seketika melesatkan serangan tapak langit yang membuat Tuan Muda Yun terhempas dan terpental. Tak lain, orang tersebut ialah Xuan Feng, sang master tetua sekte macan putih kegelapan yang berkeinginan memiliki plat Xuanhu yang saat ini berada di tangan keluarga Nanggong Shao. Karena ambisi yang amat besar, Master Xuan Feng mengatakan di hadapan Tuan Muda Yun untuk segera menyerahkan plat Xuanhu sebelum ia bertindak arogan dengan membunuh mereka semua. Mendengarkan perkataan dan keinginan Xuan Feng, tentu Tuan Muda Yun menolak untuk memberikan plat Xuanhu padanya. Meskipun orang yang berada di hadapan ia merupakan sang tetua master padepokan macan putih kegelapan yang sudah menguasai ilmu tapak langit secara sempurna. Untungnya aksi Xuan Feng menyerang Tuan Muda Yun berhasil digagalkan seorang pendekar sakti dengan kemampuan ilmu tenaga dalam yang tinggi serta teknik bela diri kungfu yang mumpuni. Dirinya berhasil mengusir master sang tetua sekte macan putih kegelapan dari hadapannya. Karena merasa tertolong, Tuan Muda Yun mengucapkan rasa terima kasih yang besar padanya. Tentu, Tuan Muda Yun akan membalas akan jasa kebaikan sang pendekar sakti dengan mengajaknya dan mengundang dirinya untuk ikut ke dalam padepokan keluarga Nanggong. Sebagai seorang pendekar sakti, ia mengatakan di hadapan Tuan Muda Yun bahwa dirinya tak menginginkan hal tersebut karena saling membantu merupakan hal kebajikan yang harus dilakukan setiap manusia. Sedangkan di tempat lain terlihat
Para murid sekte Macan Putih Kegelapan di bawah komando Ling Yun juga melancarkan aksinya kembali, menghadang kepergian sang Tuan Putri yang hendak pulang menuju padepokan. Tentu mereka akan menyandra Tuan Putri agar keluarga Nanggong Sao dapat segera menyerahkan Plat Suan Hu pada tetua sekte mereka. Nona Baiyun yang tak ingin Tuan Putri dalam bahaya, ia berusaha menyerang Ling Yun dan pasukan dengan teknik ilmu bela diri yang ia kuasai. Tak hanya Nona Bai, Tuan Putri juga memutuskan untuk ikut parti melawan para murid sekte Macan Putih Kegelapan tersebut. Akan tetapi nampaknya kemampuan bela diri Tuan Putri kalah OP, yang membuat dirinya terdesak melawan Ling Yun dari sekte Macan Putih Kegelapan. Nona Bai yang tak ingin tertangkap, ia memilih untuk kabur melarikan diri dari hadapan mereka untuk melapor akan kejadian yang usai mereka alami pada Tuan Muda Yun. Dan benar saja di pertengahan jalan dengan tak sengaja, Nona Bai berjumpa dengan Tuan Muda Yun. Disinilah ia memberitahu Tuan Muda bahwa dirinya usai bertarung dengan murid sekte Macan Putih Kegelapan. Karena kalah jumlah, membuat dirinya terdesak yang mengakibatkan Tuan Putri disandra oleh mereka. Mendengarkan akan laporan tersebut dan tak ingin Tuan Putri dalam bahaya, ia mengajak Nona Bai kembali ke dalam padepokan untuk meminta bantuan Master Jing Yuan dari padepokan Gunung Salju Tianshan agar dapat menyelamatkan Tuan Putri yang disandra sekte Macan Putih Kegelapan. Hingga keesokan harinya pun tiba. Di sebuah rumah tua, kita diperlihatkan akan seorang pemuda yang sedang bermain sitar. Tak lain dirinya ialah sang pendekar sakti yang bernama Yang Zi. Berselang lama bermain sitar, ia dihampiri seorang master padepokan Gunung Salju Tianshan. Ia bernama Master Jing Yuan. Disinilah Master Jing Yuan menyampaikan pesan terakhir yang dititipkan mendiang Master Wang untuk Yang Zi. Namun sebelum ia menerima pesan tersebut, Master Jing Yuan akan menguji keahlian bela diri Yang Zi agar ia bisa mengetahui tingkatan bela diri yang ia kuasai saat ini. Ya, dengan melihat gerakan dan teknik yang ia miliki saat ini, Master Jing Yuan percaya akan kemampuan yang dimiliki pendekar Yang Zi untuk menerima amanah dan keinginan terakhir dari mendiang gurunya. Disinilah Master Jing Yuan memberikan sebuah kantong sutra yang berisikan selembar kertas amanah yang harus dilakukan pendekar Yang Zi. Tak lain, mendiang gurunya berpesan agar Yang Zi bisa melindungi Tuan Putri yang merupakan keturunan dinasti Zhao agar Plat Suan Hu tak jatuh di tangan orang yang salah. Mendengarkan isi pesan tersebut, tentu pendekar Yang Zi akan melaksanakan tugasnya dengan baik agar dinasti Zhao dan padepokan keluarga Nanggong dapat kembali berjaya. Tak hanya itu, Master Jing Yuan juga memberitahu pendekar Yang Zi bahwa saat ini Tuan Putri sedang disandra oleh sekte Macan Putih Kegelapan. Tanpa waktu yang lama, terlihat malam harinya pendekar Yang Zi mulai menyusup ke dalam sekte Macan Putih Kegelapan seorang diri untuk melacak keberadaan Tuan Putri yang disandra oleh mereka. Namun kedatangan dirinya diketahui oleh Ling Yun karena sudah ketahuan basah. Tentu mau tak mau, pendekar Yang Zi harus menghadapi dan mengalahkan mereka semua. Di tengah pertarungan yang epik, Master Shuang Fei secara tiba-tiba juga memukul Yang Zi dengan jurus tapak langitnya. Merasa nyawanya dalam ancaman, akhirnya pendekar Yang Zi memilih melarikan diri dari hadapan mereka serta memikirkan cara lain agar bisa menyelamatkan Tuan Putri yang berada di sana. Mengetahui bahwa teknik bela dirinya sangatlah tinggi, Master Shuang Fei menyuruh Ling Yun dan yang lainnya untuk mengejar dan menangkap pemuda tersebut hidup maupun mati. Karena kuda yang ia tunggangi berlari amat kencang, secara tak sengaja pendekar Yang Zi hampir menabrak Nona Baiyun. Untungnya dengan sigap pendekar Yang Zi berhasil menangkap Nona Baiyun yang terpental dari kudanya. Tentu masalah tak cukup sampai di situ, di mana pendekar Yang Zi harus berhadapan dengan Master Shuang Fei dan para murid sektenya. Walau keadaan sang pendekar dalam terluka, namun dirinya mampu mengimbangi kekuatan tapak langit Master Shuang Fei. Ling Yun yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas, ia juga melesatkan jarum racun ke arah Nona Baiyun sebagai pancingan agar pendekar Yang Zi dapat mereka kalahkan. Melihat Nona Baiyun terluka parah dengan sisa energi yang ada,
pendekar Yangzi melesatkan tapak buminya yang membuat Ling Yun terhempas tak berdaya. Di saat inilah ia memanfaatkan waktu yang singkat membawa Nona Bayun pergi sejauh mungkin dari hadapan mereka. Setibanya di dalam goa inilah, pendekar Yangzi akan mengeluarkan jarum racun yang masih menancap di dalam tubuh Nona Bai. Akan tetapi sebatang besi pun seketika menancap di dada Yangzi, di mana Nona Bai mengira bahwa pemuda tersebut hendak menodai dirinya. Dengan menahan rasa sakit dan tak menghiraukan sebilah pedang yang menancap di dadanya, pendekar Yangzi tetap mengobati Nona Bai dengan menyalurkan energi murni ke dalam tubuhnya. Melihat keadaannya yang masih melemah, sang pendekar menyuruh Nona Bai untuk segera beristirahat agar tubuhnya dapat menetralisir sisa-sisa racun yang masih ada. Tak hanya itu, seusai terbangun, pendekar Yangzi juga sudah mempersiapkan kelinci bakar untuk Nona Bai. Disinilah dengan nada rendah ia mengatakan di hadapan Nona Bai bahwa dirinya tak mempunyai maksud dan niat untuk menjahati dirinya. Mengetahui kenyataan tersebut, Nona Bai meminta maaf atas tindakan yang tak sengaja ia lakukan padanya. Berselang lama dari berbincang, pendekar Yangzi mendengarkan akan suara langkah kaki yang semakin dekat dengan keberadaannya saat ini. Melihat kondisi yang sangat mendesak, pendekar Yangzi memberikan seruling ajaib pada Nona Bayun dan menyuruhnya untuk meniup seruling tersebut ketika dirinya dalam kondisi bahaya. Tanpa rasa takut, ia pun menghampiri Master Xuan Feng dan pasukan seorang diri. Melihat keberanian pemuda tersebut, Master Xuan Feng menanyakan akan asal dirinya. Pendekar Yangzi menjawab bahwa aku hanya seorang rakyat biasa yang tinggal di desa. Mendengarkan ucapan pemuda tersebut membuat Master Xuan Feng sangat geram terhadapnya. Dengan cerdik, dirinya dapat dengan mudah mengelak serangan tapak langit yang dilesatkan Master Xuan Feng, yang seketika ia menotok dan membawa Ling Yun pergi dari sana. Disinilah ia mendesak Ling Yun untuk memberikan obat penawar dari jarum mematikan yang ia miliki, serta meminta untuk menyerahkan konde giok milik Nona Bayun yang sengaja ia rampas. Tak hanya itu, sang pendekar yang cerdik, ia juga mengancam Ling Yun dengan memasukkan racun serangga mematikan di dalam tubuhnya agar ia menunjukkan tempat keberadaan Tuan Putri di Sandra. Karena tak ingin tewas, ia pun menuruti keinginan pendekar Yangzi tersebut. Setibanya di dalam, Tuan Putri menghiraukan ajakan pendekar Yangzi keluar dari dalam tempat pengasingan. Namun setelah ia menunjukkan konde giok milik Nona Bayun, Tuan Putri baru percaya bahwa pemuda yang berada di hadapannya bukanlah orang jahat. Tentu halang dan rintangan tak cukup sampai di situ, di mana pendekar Yangzi harus bertarung dengan para murid sekte macan putih kegelapan yang menghalangi langkahnya untuk pergi. Ling Yun yang tak ingin melihat Tuan Putri kabur, ia kembali melesatkan jarum racun ke arahnya. Untungnya dengan sigap, hal tersebut dapat diketahui sang pendekar Yangzi. Dalam kondisi yang lemah, di waktu bersamaan, Master Xuan Feng juga datang yang seketika melesatkan tapak langit kematian ke arah sang pendekar. Namun hal tersebut hanyalah sia-sia, dikarenakan sang pendekar masihlah mampu menangkis serangan tapak langit dan berhasil membawa Tuan Putri pergi dari hadapannya. Berkat ikatan batin yang sangat kuat, pendekar Yangzi berhasil menemukan arah kepergian Nona Bayun. Tentu Nona Bayun sangat senang bisa berjumpa kembali dengan Tuan Putri. Karena luka yang dialami Nona Bayun belumlah sembuh total, pendekar Yangzi juga memberikan obat penawar yang baru ia dapatkan padanya. Melihat kebaikan dan jasanya amatlah besar, Tuan Putri dan Nona Bayun membujuk pendekar Yangzi untuk ikut bersama mereka ke dalam padepokan. Dengan rendah hati, sang pendekar menolak ajakan tersebut dikarenakan dirinya merasa tak pantas untuk ikut bersama mereka, sebab ia hanyalah seorang pemuda pengembara yang berasal dari rakyat jelata. Di saat hendak mengembalikan konde giok Nona Bayun dan akan berpamitan untuk pergi, seketika sang pendekar tergeletak tak berdaya disebabkan tubuhnya sudah tak mampu untuk menahan jarum racun yang mematikan. Mengerti akan hal tersebut, Tuan Putri dan Nona Bayun memutuskan untuk membawa dan merawat sang pendekar di dalam padepokannya. Di dalam padepokan, terlihat Tuan Muda Yun sedang berbincang serius bersama Tuan San. Tentu dengan melihat kemampuan bela diri pendekar Yangzi yang mumpuni, Tuan Muda San mengatakan di hadapan Tuan Muda Yun untuk membujuk dan menempatkan pendekar Yangzi sebagai jenderal di dalam padepokan, agar ia bisa membantu memulihkan dinasti Zhao dengan mengalahkan sekte macan putih kegelapan di bawah kendali Master Xuan Feng.
Seusai terbangun dari pingsan, Nona Bayun dan Tuan Putri memberitahu sang pendekar bahwa saat ini ia berada di tempat yang aman tak lain di dalam padepokan keluarga Nanggong Sao. Melihat sang pendekar yang sudah bangun, Tuan Muda Yun mengundang sang pendekar di dalam aula pertemuan. Tanpa ragu, Tuan Muda Yun mengatakan di hadapan pendekar Yang Zi akan keinginan dirinya untuk menjadikan ia sebagai jenderal perang di dalam padepokannya. Akan tetapi keinginan Tuan Muda Yun dan Tuan Putri ditolak halus oleh pendekar Yang Zi karena dirinya merasa tak pantas untuk memikul jabatan penting sebagai jenderal karena ia hanyalah pemuda biasa yang berasal dari rakyat jelata yang tak berdarah dewa maupun raja. Mendengarkan ungkapan penolakan tersebut, tentu Tuan Muda Yun dan Tuan Putri tak bisa memaksa pendekar Yang Zi untuk menjadi jenderal di dalam padepokan. Disinilah ia meminta izin pamit di hadapan mereka untuk bersiap-siap melakukan perjalanan pulang kampung. Sebelum pendekar Yang Zi pergi, Nona Bayun sengaja menemui dirinya dengan memberikan konde giok miliknya sebagai kenangan agar pendekar Yang Zi selalu ingat dan tak melupakan dirinya. Yang tentunya secara diam Nona Bayun sudah menaruh cinta dan perasaan sayang pada sang pendekar. Akan tetapi di sisi lain terlihat Tuan Muda Yun sangat cemburu melihat kemesraan mereka berdua. Yang ternyata Nona Bayun merupakan Tuan Putri yang sebenarnya, di mana identitas aslinya sengaja disembunyikan Tuan Muda Yun agar ia selamat dari tindak kejahatan sekte macan putih kegelapan. Tak sebatas itu, terlihat Tuan Muda Yun juga memarahi dirinya disebabkan ia telah memberikan konde giok pada pendekar Yang Zi yang harusnya diberikan pada dirinya karena dari kecil mereka sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, tentu Nona Bayun sangat sedih dan tak bisa menerima akan kenyataan bahwa ia telah dijodohkan oleh Tuan Muda Yun. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat Tuan Muda Yun mengejar kepergian pendekar Yang Zi. Dengan penasaran, Tuan Muda Yun menanyakan akan tujuan dan maksud sang pendekar Yang Zi melindungi Tuan Putri dan keluarga Nanggong Sao. Ia pun mengatakan dengan tegas di hadapan Tuan Muda Yun bahwa dirinya diberi tugas oleh mendiang gurunya Master Wang untuk selalu melindungi Tuan Putri serta memulihkan dinasti Zhao dari segala kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Mendengarkan akan perkataan tersebut, seketika Tuan Muda Yun melesatkan serangan ke arah pendekar Yang Zi agar ia mengetahui tingkatan ilmu bela diri yang ia kuasai. Meskipun pendekar Yang Zi dalam kondisi terluka, dirinya masih mampu menghindar dari segala serangan yang dilesatkan oleh Tuan Muda Yun. Tak berselang lama malam harinya, Tuan Muda Yun memberitahu di hadapan Tuan San bahwa dirinya hampir kalah berduel adu kesaktian dan ketangkasan dengan pendekar Yang Zi. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, Tuan San yang mempunyai misi tersembunyi, ia pun mengatakan dan mengompori Tuan Muda Yun untuk segera membunuh pendekar Yang Zi karena ia takut jika pendekar Yang Zi memihak dan bergabung dengan sekte macan putih kegelapan dengan misi menghancurkan dan membunuh semua keluarga Nanggong Sao demi mendapatkan plat Xuan Wu. Dan benar saja, di pertengahan jalan terlihat Tuan San menghadang jalan kepergian pendekar Yang Zi. Ia pun mengatakan bahwa dirinya diutus untuk menghantarkan dirimu pergi selama-lamanya di alam bumi. Dengan kondisi yang masih melemah dan belum pulih, pendekar Yang Zi harus bertarung melawan Tuan San yang mempunyai motif dan misi tersembunyi. Dan benar saja, ia pun terkena pukulan tapak beracun Tuan San yang mengharuskan dirinya pergi agar selamat dari maut yang mengejarnya. Namun masalah tak selesai sampai di situ. Dalam kondisi yang kritis, pendekar Yang Zi kembali bertemu dengan Master Xuan Feng yang seketika melesatkan serangan tapak langit handalannya. Tentu kekalahan di depan mata yang membuat dirinya terjatuh ke dalam jurang karena terkena pukulan tapak langit Master Xuan Feng. Sedangkan di sisi lain, terlihat Nona Bayun merasakan pendekar Yang Zi dalam bahaya. Ia pun berusaha untuk menyusul dan melacak jejak dari kepergiannya. Tentu, ia sangat terkejut melihat darah yang tercecer di tanah, serta menemukan kipas yang tergeletak di atas tebing.
Tak berselang lama malam harinya terlihat juga adanya penyusup di dalam padepokan yang mengarah ke dalam kamar Master Jing Yuan. Dengan ide licik, Tuan San memanfaatkan hal tersebut dengan menyuruh Tuan Muda Yun untuk memeriksa Master Jing Yuan karena ia yakin bahwa Master Jing Yuan merupakan orang yang mencuri plat Xuan Wu di dalam ruang rahasia. Sesampainya di sana, Tuan Muda Yun menyuruh pasukannya untuk melakukan penggeledahan agar bisa menemukan bukti bahwa Master Jing Yuan lah pelakunya. Dan benar saja, para pasukan berhasil menemukan bukti yang berupa jubah hitam yang digunakan si penyusup. Tak hanya itu, pasukan Tuan Muda juga menemukan kantong sutra di balik baju sang master. Mengerti hal tersebut merupakan sebuah tipuan. Sebagai biksu, ia mengatakan dan membela diri di hadapan mereka bahwa janji untuk menjadi biksu tidaklah boleh mencuri, melakukan kejahatan, serta berkata bohong. Namun perkataan dan ungkapan Master Jing Yuan diabaikan Tuan Muda Yun yang sudah dibawa pengaruh Tuan San, yang tentunya saat ini Tuan Muda Yun sudah tak lagi percaya dengan Master Jing Yuan. Meskipun dirinya sebagai biksu bermoral tinggi yang sangat dihormati banyak orang, karena tak lagi ada yang harus dibela dan dikorbankan, Master Jing Yuan memilih mengakhiri hidupnya dengan meledakkan urat nadinya agar mereka sadar bahwa dirinya bukanlah dalang dari pelaku pencurian tersebut. Karena misi pertamanya berhasil menyingkirkan Master Jing Yuan, Tuan San melancarkan misi keduanya dengan memprovokasi Tuan Muda Yun untuk segera mengibarkan bendera peperangan. Karena ia yakin sebelum Master Jing Yuan tewas, ia sudah mempersiapkan langkah menjalin kongsi kerjasama dengan Sekte Macan Putih Kegelapan dengan memberikan plat Xuan Wu pada mereka. Mendengarkan usulan tersebut tanpa pikir panjang, Tuan Muda Yun seketika mengutus pasukan terbaiknya untuk menyerang Master Xuan Feng di Sekte Macan Putih Kegelapan. Melihat Tuan Muda Yun menjadi arogan, pagi harinya Nona Beyin memutuskan untuk pergi mencari keberadaan pendekar Yang Zi. Karena di dalam lubuk hatinya yang amat dalam, dirinya yakin bahwa pendekar Yang Zi masihlah hidup. Dan benar saja dari upaya pencarian yang amat panjang, akhirnya Nona Beyin berhasil menemukan pendekar Yang Zi di tempat yang amat terpencil. Dengan sedih, Nona Beyin menceritakan semua kejadian di hadapan pendekar Yang Zi. Pendekar Yang Zi yang mendengarkan kabar Master Jing Yuan telah tewas, tentu ia pun sangat terpukul sedih karena berkat sang Master Jing Yuan, dirinya berhasil keluar dari maut kematian. Tak hanya itu, sang master juga telah mewariskan segala ilmu kanuragan yang ia kuasai ke dalam dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat padepokan keluarga Nanggong Sao di bawah komando Tuan Muda Yun berhasil menerobos masuk ke dalam Sekte Macan Putih Kegelapan, yang tentunya perang besar pun terjadi akibat fitnah dari orang yang serakah dan berambisi untuk menjadi penguasa. Tuan Muda yang tersurut emosi, ia pun membantai pasukan Sekte Macan Putih Kegelapan dengan sangat membabi buta, hingga sampailah dirinya di hadapan sang tetua sekte yang tak lain Master Xuan Feng. Disinilah Tuan Muda Yun menggertak Master Xuan Feng untuk segera mengembalikan plat Xuan Wu yang ia curi. Namun perkataan Tuan Muda Yun dibantah olehnya, dikarenakan ia tak melakukan hal tersebut. Dari perdebatan yang amat panas, akhirnya mereka memutuskan untuk berduel hingga tetes darah terakhir. Karena Tuan Muda Yun merupakan pendekar nomor 1 dari keluarga Nanggong Sao, tentu teknik tapak langit yang dikuasai Master Xuan Feng tak mampu untuk melukai dirinya. Di saat hendak mengakhiri hidup Master Xuan Feng, seketika Ling Yun datang menghentikan tindakan Tuan Muda sambil membawa Tuan Putri yang sudah tak berdaya di cengkramannya. Namun, gertakan tersebut tak mengefek bagi Tuan Muda Yun, di mana ia tetap melesatkan pusaka pedang miliknya yang membuat Tuan Putri pun seketika tewas. Tentu ia berani melakukan hal tersebut karena wanita yang baru ia bunuh bukanlah Tuan Putri yang asli. Master Xuan Feng yang mengetahui taktik tersebut, ia kembali melesatkan jurus tapak langitnya yang membuat Tuan Muda Yun terhempas. Tak hanya itu, dari sisi belakang Tuan Muda Yun juga diserang oleh pasukannya sendiri. Tak lain perempuan tersebut ialah anak kandung Tuan San yang telah mencuri plat Xuan Wu di dalam padepokan. Nah, dari sinilah baru terlihat bahwa dalang dari kekacauan tersebut tak lain ialah misi Tuan San yang berambisi menjadi sang penguasa terkuat. Master Xuan Feng yang mengerti bahwa Tuan San lah yang memegang plat Xuan Wu,
Seketika ia kembali melesatkan jurus tapak langitnya untuk mengalahkan dan membunuh Tuan San. Akan tetapi tindakan tersebut hanyalah sia-sia belaka. Dikarenakan Ling Yun dari sisi belakang berhasil melukai Master Xuan Feng dengan pedangnya, yang tentunya ia telah berkhianat dan lebih memilih bergabung bersama Tuan San yang lebih kuat saat ini. Karena rencana dan impiannya selama puluhan tahun gagal untuk menguasai dinasti Zhao, membuat dirinya menjadi gila karena terlalu memikirkan jabatan dan kekuasaan di dunia. Tuan San yang tak ingin melihat Master Xuan Feng hidup, ia kembali melesat menarik energi murni yang berada di dalam tubuhnya, yang mengakibatkan Master Xuan Feng pun tewas. Sedangkan di sisi lain di sebuah lembah terpencil terlihat pendekar Yang Zi merasa bingung untuk menemukan cara agar bisa membantu Tuan Putri dari tindak kejahatan yang dilakukan Tuan San. Dengan melihat kemampuan dirinya yang terbatas, ditambah luka yang ia alami belumlah sembuh total. Dalam kondisi yang terpuruk inilah pendekar Yang Zi mendapatkan sebuah pelajaran. Sekuat apapun seseorang, sehebat apapun dirinya, pasti memiliki titik kelemahan. Tanpa ragu, pendekar Yang Zi pun pergi menuntaskan misi dari mendiang gurunya. Karena Tuan San berhasil menaklukkan Tuan Muda, ia memanfaatkan hal tersebut agar Tuan Putri Baiyun menobatkan dan mengakui dirinya sebagai penguasa. Sebab hanya dirinya lah yang mempunyai plat Xuan Wu sebagai bukti dan tanda resmi untuk menjadi sang penguasa. Tak berselang lama dari kultum 7 menit tersebut, sebuah pedang pun melesat dengan kencang ke arahnya. Tak lain, hal tersebut merupakan tindakan dari sang pendekar Yang Zi. Ya, tanpa rasa takut ia akan menghadapi mereka seorang diri demi menyelamatkan Tuan Putri dari keserakan dan kelicikan yang dilakukan Tuan San demi sebuah keadilan dan ketentraman dunia, yang tentunya pertarungan sengit antar mereka pun tak terhindarkan. Pasukannya tak berdaya melawan pendekar Yang Zi. Akhirnya ia pun turun tangan untuk membunuh dan melenyapkan sang pendekar. Namun ilmu kanuragan yang dikuasai Tuan Muda San selama puluhan tahun tak membuat pendekar Yang Zi mundur satu langkah. Yang ada, Tuan San lah yang terhempas terpental dibuat olehnya. Tuan Muda Yun yang tak bisa berdiam diri, ia pun juga melesat mengeluarkan ilmu kanuragannya untuk membantu pendekar Yang Zi mengalahkan Tuan San. Tentu dengan ilmu kanuragan gabungan tersebut cukup sekali hentakan. Tuan San pun terpental terluka tak berdaya, yang dalam waktu sekejap akhirnya ia pun tewas. Melihat pendekar Yang Zi berhasil menuntaskan misi dari mendiang gurunya, Tuan Muda Yun mengikhlaskan kepergian Tuan Putri yang lebih memilih hidup bersama sang pendekar Yang Zi. Hingga keesokan harinya, terlihat suasana kembali damai dan tentram. Di sebuah desa terpencil inilah pendekar Yang Zi akan menghabiskan sisa umurnya dengan Tuan Putri Baiyun. Di saat sang pendekar sedang mengasah ilmu kanuragannya, ia pun dikejutkan akan kehadiran orang misterius yang melemparkan kantong sutra padanya. Mengerti bahwa surat tersebut berisikan sebuah ancaman, pendekar Yang Zi pun melesat mengejar kepergian orang misterius tersebut. Yang ternyata orang tersebut merupakan Master Wang, sang dewa perang terkuat sekaligus guru dari pendekar Yang Zi. Namun tak disangka, hal yang tak terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Gunakanlah sisa umurmu yang singkat tersebut untuk selalu menebarkan kebajikan. Ya adalah, saya Miminasi Film pamit undur diri karena mau bayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Miminasi Film, assalamualaikum.